Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah rasala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat dakwah. Jadi ada nikmat yang sangat indah yang terkadang kita jarang dibahas atau jarang disebut mengenai nikmat dakwah. Ya, mudah-mudahan kita sebagai umat tawasaton, umat yang pertengahan, atau umat yang sebaik-baik, umat yang Allah utus untuk manusia, sehingga kita punya rasa tanggung jawab kepada tugas kita sebagai manusia itu sendiri, yang tugasnya dakwah, atau bahasa lain saling mengingatkan. Oke teman-teman, sebagaimana yang telah kita tahu bahwa manusia itu dalam keadaan rugi, dan nasib kita rugi ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedari dulu. Dan ketika kita lupa dengan penjelasan ini, maka kita lupa tujuan hidup. Kalau orang sudah lupa tujuan hidup, biasanya kita akan cenderung melakukan hal-hal yang di luar yang seharusnya, sehingga lupa dengan tujuan, akhirnya lupa dengan aturan yang semestinya dilakukan malah ditinggalkan. Firman Allah di dalam Al-Quran menjelaskan mengenai nasib manusia adalah sangat rugi. Artinya rugi di sini bukan rugi dalam artian seperti kita dagang. Kalau kita rugi seperti dagang, tentu ketika kita rugi di satu profesi, atau ya ibaratnya dagang satu barang, kita bisa cari barang yang lain, ganti profesi lah misalnya. Tapi yang dimaksud rugi di sini adalah celaka. Ini nasib kita. Allah memberikan bocoran, sementara yang menciptakannya Allah dan memberikan bocorannya Allah sendiri. Dan ucapan Allah tidak akan pernah bohong, bahwa nasib manusia itu dalam keadaan celaka, rugi. Rugi maksudnya celaka. Tapi di balik yang celaka, di balik yang rugi ada yang untung. Ini kita harus punya keyakinan, rugi yang mana dulu gitu maksudnya. Nah, tapi di balik yang rugi ada yang untung. Nah, yang mana yang untung? Ayat selanjutnya menjelaskan, wal asri, demi masa, innal insana lafi usrin, bahwa manusia dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah ini berarti kalau tidak beriman rugi. Tapi kalau kita beriman kepada perkara-perkara yang harus kita imani, ya, rukun iman itu ada genepan: iman kepada Allah, kepada malaikat,
kitab, rasul, dan iman kepada hari kiamat, termasuk iman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya itu dari Allah. Nah, itu salah satu rukun iman yang ini bagian daripada yang wajib kita, bukan salah satu ya, perkara yang termasuk rukun iman ini yang wajib kita hafal. Nah, dan kita nasibnya rugi ketika kita tidak melaksanakan atau tidak termasuk manusia yang beriman. Setelah iman, sudahkah kita terhindar dari kerugian tadi? Tidak, ada tahapan berikutnya, yaitu wa amilus shalihat. Karena setiap iman, konsekuensi iman adalah ngamal yang soleh, meninggalkan yang salah. Nah, jadi kalau kita ingin terhindar dari celaka, dari rugi, berarti harus iman. Konsekuensi iman berarti ngamal yang soleh. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ngamal yang soleh berarti menyesuaikan perbuatan dan ucapan kita dengan wahyu. Karena di balik wahyu nafsu. Kalau nafsu ngajaknya ke perkara yang maksiat. Inna nafsa la'amaratan bisu, nafsu itu ngajaknya cenderungnya kepada maksiat. Tapi kalau wahyu membimbingnya kepada yang taat. Iman, ngamal soleh, meninggalkan yang salah. Itu dibimbing wahyu. Nah, setelah yang kedua ini tahapannya ada yang ketiga. Tidak cukup cuman ngamal soleh dan iman, ngamal soleh dan iman, nggak cukup. Tapi ayat yang berikutnya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, saling mengajak, saling menjelaskan kepada perkara-perkara yang benar, ngajak kepada jalan yang benar. Agar apa? Agar menetapi, gitu ya, menetapi, netep istiqomah dalam keadaan benar. Itu harus selalu saling. Jadi bukan kita doang ngasih sama orang lain, ngajak. Orang lain gak ngajak ke kita, atau sebaliknya. Kita maunya diajak doang, tidak pernah ngajak ke orang lain. Ini belum selamat kalau kita cuma ingin diajak doang, tidak pernah ngajak. Makanya perintahnya watawa, saling mengajak kepada jalan yang benar dan saling saling memahamkan untuk melaksanakan perkara-perkara yang benar dan sabar di dalam melakukannya. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri itu saling mengingatkan untuk senantiasa sabar. Sabar dalam istiqomah melaksanakan perintah Allah, sabar untuk istiqomah meninggalkan larangan Allah. Nah, ketika ini sudah dilakukan, iman, ngamal soleh, meninggalkan yang salah, dan sabar, saling menasehati, ya, saling mengingatkan, saling mengajak, maka kita akan terhindar dari rugi tadi. Kalau sudah terhindar dari rugi, berarti kita akan untung, artinya akan selamat. Betul. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini adalah merupakan sebuah renungan buat kita. Jangan dianggap sepele, ya. Jangan dianggap sepele. Sekecil apapun kebaikan kita, itu ada nilainya. Sekecil apapun dosa kita, tetap itu ada sanksinya. Sekecil apapun kebaikan orang, itu ada nilainya, ada efeknya. Dan sekecil apapun kejahatan orang, tetap akan ngefek. Tidak boleh kita biarkan, harus kita ingatkan. Karena kejahatan terkadang terjadi pada diri kita, kebaikan terjadi pada diri orang lain, dan sebaliknya, kebaikan terjadi juga di orang lain, dan terjadi juga kebaikan di diri kita. Nah, di situ peranan penting kita punya teman untuk saling mengingatkan agar kita sama-sama bisa istiqomah dalam kebenaran. Karena nasib kita tidak jauh beda, ada di dalam sebuah perahu.
Kalau kita udah ada di dalam perahu, sementara perahu ini udah ada di atas air, nah di situ namanya juga orang banyak, pemahamannya itulah yang akan dia lakukan. Yang dia lakukan itu pemahamannya. Kalau pemahamannya yang nggak baik, dia akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau pemahamannya baik, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang memang baik sesuai dengan pemahamannya. Nah, di sini peranan kita wajibnya dakwah mengingatkan. Jangan sampai ketika ada teman kita ya tidak bisa sabar melaksanakan perintah Allah, sementara dalam satu kondisi umpama dia kepingin minumnya misalkan harus naik dulu ke tangga, adanya di lantai 2. Akhirnya apa? Karena merasa bolak-balik melewati orang lain, akhirnya males. Kalau tidak sabar ya nanti akan mikir, wah, daripada saya pulang pergi naik ke atas, lebih baik kepingin minum bocorin aja di perahu. Nah, akhirnya apa? Ketika dibocorin, yang celaka bukan dia doang, semua yang ada di dalam perahu, semua yang ada di dalam kapal akan celaka semuanya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah juga. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kamu harus tahu, harus ingat, harus takut akan cobaan, ujian, dan azab ketika itu azab terjadi, bukan saja yang akan kena imbasnya orang-orang yang berdosa akibat perbuatan dia yang berdosa, tapi giliran waktunya azab itu akan menimpa semua orang yang ada di sekitarnya. Azab itu, kecelakaan akan menghadang semua yang ada di dalam kapal tadi. Oleh karena kita tidak saling mengingatkan. Nah, ini dakwah dianggapnya udah dianggap seolah-olah kita tidak punya kewajiban untuk dakwah, mengingatkan seolah-olah kita lebih memberatkan kepada ustadz. Padahal dakwah kewajiban kita semua. Jadi yang namanya sidik, amanat, tabligh, patonah itu sifat yang harus kita miliki sebagai pewaris baginda Rasulullah, kalau memang kita mau diaku sebagai umatnya. Itu terkadang orang tidak berupaya untuk bisa menyampaikan, tidak berupaya untuk, tidak peduli dengan teman, tidak peduli dengan keluarganya kadang masih suka membuka aurat, tidak mau pakai jilbab, atau misalkan banyaklah ya hal-hal dianggap yang sepele, tapi perkara yang sepele ini yang wajib dilakukan ketika dia tidak ada yang melarangnya, akhirnya akan berbalik. Perkara yang haram dianggap bahwa itu bukan haram. Kalau yang haram udah dihalalkan karena merasa terbiasa, tidak ada yang melarang, ustadznya tidak ada yang melarang, terus saudaranya merasa bukan ustadz, tidak melarang, akhirnya dayus. Nah, ketika mereka sudah berpendapat bahwa memakai jilbab tidak wajib, orang yang mewajibkan perkara, orang yang mengharamkan perkara yang halal, atau sebaliknya menghalalkan perkara yang diharamkan, itu akan berbalik jadi kafir. Awalnya misalkan kita meninggalkan larangan Allah, terbiasa jolim, kan begitu tahapannya. Satu kali jolim meninggalkan perintah Allah, setelah satu kali jolim terus menerus diingatkan juga tidak mau, gitu ya, meninggalkan perintah Allah. Satu kali jolim, keduanya, ketiganya, jadi fasik. Kalau terus menerus misalkan berbuat hal demikian, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan tidak mau meninggalkan larangan Allah, setelah fasik nanti akhirnya apa? Bisa jadi kafir. Ketika apa? Udah berkeyakinan, gitu ya, keyakinan bahwa ini adalah boleh-boleh saja buat saya, atau udah menjadi berbalik pikiran, yang wajib ini jadi tidak wajib, atau perkara yang haram ini bukan haram, adalah boleh saja, halal. Kalau udah seperti ini, nah bahayanya kan ketika kita membiarkan suatu kemungkaran ketika sudah nyampe ke taraf seperti ini.
Makanya sekecil apapun kesalahan jangan kita biarkan. Termasuk sekecil apapun kebaikan orang dan kebaikan kita jangan kita sepelekan. Harus terus kita upayakan, kita lakukan. Karena berbuat baik dan meninggalkan yang dilarang di dunia ini waktunya, bukan nanti. Sebanyak-banyaknya orang yang mau membela agama Allah untuk mengajak. Karena kita ingin punya teman reunian, kepingin di sana kita, bukan cuma di dunia reunian, tapi di akhirat di surga kepingin reunian. Kalau setan aja untuk mengajak kepada neraka, ke jalan yang dibenci, dimurkai oleh Allah, yang mengundang azab Allah, tidak tidur-tidur iblis, tidak tidur-tidur mereka. Ya, apalagi kita ingin selamat, masa kita berleha-leha. Satu kali lagi ya, tolong ditanamkan bahwa dakwah adalah kewajiban kita semua. Jadi sifat-sifat yang awalnya sifat bagi Rasulnya sudah tidak ada, sementara kita sebagai pewarisnya, sidik, benar, amanah, terpercaya, tabligh, dakwah. Dakwah tidak selalu harus ceramah, ngajak dengan yang kita bisa. Yang penting secara bijaksana, jangan pakai paksaan. Kemudian patona, pintar membagi orientasi. Kita harus pintar, harus bisa membagi kapan waktunya ngaji, kapan waktunya kita usaha. Jangan waktu usaha pakai wiridan, sementara kita punya keluarga, ya dosa. Jadi kewajiban kita banyak. Agama Islam itu bukan cuman sifatnya aktivitas sholat, puasa, zakat aja udah nggak ada. Sholat, puasa, zakat, umroh, mau haji aja udah 10 tahun baru bisa ada panggilan. Ini udah makin mengurang, padahal yang namanya kewajiban kita sebagai umat Islam bukan cuma sholat, syahadat sholat, puasa, zakat, dan berhaji. Karena Islam itu agama yang menyeluruh, harus terbukti dengan Islam rahmatan lil alamin. Karena Islam agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan dia dengan Allah, pakai aturannya aturan Allah. Kemudian Islam itu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan dirinya dengan Allah, pakai aturan Allah, bukan pakai aturan manusia. Kemudian Islam juga adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk mengatur hubungan antara dia dengan sesamanya, pakai aturan Allah. Kan kita semua makhluk ciptaannya. Masa kita ciptaan Allah pakai aturannya buatan manusia? Kalau ciptaan Allah, ya aturannya aturan Allah. Karena produknya kita produk Allah. Dan Islam juga adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk mengatur kita free, bukan kepada manusia dong, termasuk kepada benda-benda mati, kepada batu, kepada pohon-pohon. Jangan sampai illegal logging, ditebang sembarangan, adanya penebangan tanpa adanya reboisasi. Itu diatur sedemikian rupa agar jadi rahmatan lil alamin. Bagaimana caranya? Islam ini harus mampu membuktikan kepada dunia, yaitu harus mampu menjamin kepada, jangankan orang-orang Islam, semuanya, bukan kepada manusia doang, semuanya, binatangnya. Dengan Islam, dengan aturan Islam, binatangnya harus sejahtera. Di luar Islam pun harus sejahtera. Dan ini sudah dibuktikan 14 abad yang lalu, sedari baginda Rasul dibeat, diangkat menjadi pemimpin negara, sampai turun-temurun kepada para khalifah, ya. Mulai dari Abu Bakar Siddiq, Umar dijadikan khalifah, Umar, Utsman, Ali, terus sampai ke sininya
Udah dibuktikan dengan aturan Islam. Jadi sejarah itu tidak akan bisa lupa, sejarah itu tidak akan bisa ditelan masa, sejarah itu tidak akan bisa dikubur. Sedalam apapun dikubur, dihilangkan fakta sejarah, tidak bisa. Kenapa? Tetap sejarah ada di tiap-tiap manusia. Udah apa? Udah menyeluruh sifatnya. Ya, semua umat Islam sudah paham dengan hal ini. Oke, itu mungkin teman-teman mudah-mudahan terus kita mengajak sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan profesi kita, kepada orang yang memang keukur dengan kita. Kita kalangan bawah ya ke bawah, kalau yang atas ya bagian atas. Kita berakyat biasa ya ke rakyat biasa. Kita punya tetangga yang ada di sekitar kita. Yang penting kita tetap tugas itu tersampaikan. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan kita iltijam dalam hati, kita ridho bertuhankan Allah, dan kita udah memproklamirkan diri dalam sumpah agama, ridho bahwa baginda Rasul sebagai suri tauladan, contoh yang terbaik cukup ada di Rasulullah, idola yang satu-satunya. Tidak perlu pakai idola yang lain, tinggal dibaca hadis-hadisnya. Bagaimana sirah perjalanan baginda Rasul. Itu. Ya bolehlah kita melihat misalkan sirah perjalanan para salafus saleh, ulama-ulama yang lain yang sekiranya memang sesuai gitu kan. Perjalanan misalkan para ulama-ulama itu. Tapi tolak ukurnya tetap bermuara di baginda Rasul. Sejarah itu seperti itu. Jadi sekali lagi, agar kita terhindar dari celaka, ya, terhindar dari rugi, berarti 3 poin yang harus kita lakukan. Pertama, iman. Setelah iman berarti tidak cukup kita ingin terhindar dari celaka, ingin untung agar selamat. Ada poin yang kedua, wa'amilus shalihat. Poin yang kedua, wa'amilus shalihat, mengamalkan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang tercela. Nah, baru yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling mengingatkan antara kita dengan saudara, saling mengingatkan antara kita dengan teman. Thariqahnya gimana caranya? Ya harus ada pengajian, tempat muzakarah, ngontak ngajak untuk kumpul dalam 1 minggu 1 kali misalkan minimal, kumpul dibahas di situ terkait aturan-aturan Allah, dibahas di situ bagaimana hadis-hadis Rasul yang berkenaan dengan perkara-perkara yang tercela dan perkara-perkara yang baik, dijelasin di situ, dibuka keterangannya, dijelaskan judulnya apa. Insya Allah dengan cara seperti ini kita akan terhindar dari kerugian. Mudah-mudahan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kebenaran itu semata-mata karunia dari Allah. Kalau ada yang salah, kata-kata yang salah tidak sesuai, ya berarti itu semata-mata dari kebodohan dan